Terapi ozon diyakini bisa meningkatkan kemampuan transportasi oksigen dan hemoglobin darah, serta meningkatkan ketahanan dan kelenturan sel darah merah. Terapi ozon juga dapat menghilangkan plak penyebab penyempitan pembuluh darah bagi penderita hyperlipidemia dan hyperkolesterolemia yang bisa memicu timbulnya stroke dan jantung koroner. Manfaat lainnya adalah membantu menangkal radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan sirkulasi darah dengan meningkatkan kemampuan transportasi oksigen dan hemoglobin darah, meningkatkan kelenturan sel darah merah, meningkatkan fungsi dan kekuatan pompa jantung dan mempercepat pemulihan pasca stroke, menurunkan kadar kolesterol, asam urat, dan menstabilkan tekanan darah, mengurangi kadar racun yang tertimbun di dalam tubuh, mengurangi ketergantungan pemakaian obat seumur hidup, membunuh virus dan protozoa dalam tubuh, dapat membunuh sel kanker, serta sebagai anti-aging yang memperlambat penuaan dini. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Intan Erlita bisa hadir kembali menyapa Anda, dan tentunya kali ini kita akan membahas mengenai dunia kesehatan. Nah, dunia kesehatan apa sih? Tahu dong kalau yang namanya sakit ini kita nggak bisa main-main. Jadi di saat sehat, bagaimana caranya biar kita menjaganya? Terus kalau ternyata sakit sudah ada di dalam tubuh kita atau dalam keluarga kita, baiknya memang kita melakukan sebuah cara atau treatment yang memang harus sesuai dengan kesehatan kita. Salah satunya adalah terapi ozon. Sebelum kita bahas mengenai terapi ozon, kita mau membahas dulu nih mengenai penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan atau ditreatment dengan terapi ozon ini. Sudah ada Pak Beni di sini. Apa kabar Pak Beni? Baik, baik sekali. Sehat ya? Sehat. Pak Beni, kita kali ini membahas penyakit Alzheimer. Benar gitu ya Pak Beni? Nah, betul. Pak Beni, itu penyakit apa sih? Aku kan sering banget tuh dengar mengenai penyakit Alzheimer nih. Ya, Alzheimer itu lebih terkenal di bahasa kita adalah kepikunan. Oh, kepikunan. Jadi terjadinya kerusakan pada sel molekul R yang disebut RNA dengan neuron yang terjadi pada transmisi sinaptik. Jadi terjadinya di dalam otak. Di otak. Di otak. Oh. Sehingga adanya kerusakan ini daya ingat itu mulai menurun. Semakin parah, orang akan semakin lupa, lebih banyak lupa atau yang kita sebut pikun. Oh gitu. Apakah usia-usia yang sudah lanjut saja atau ada nggak sih Pak case-case mungkin usia-usia yang masih produktif tapi sudah mengalami penyakit ini? Kebanyakan di usia lanjut ya. Di atas 60, biasanya lebih banyak lagi di atas 70. Oh, oke. Nah, penyebabnya ini kan macam-macam ya. Apa nih penyebabnya? Misalnya terjadinya plak atau penyempitan pembuluh darah, kemudian hipertensi, kemudian diabetes. Karena diabetes kan merusak jaringan. Betul, betul. Kemudian heart condition atau penyakit jantung dan kolesterol. Jadi banyak ya Pak ya Banyak penyebabnya ya. Kalau karena pola makan mungkin nggak sih Pak? Bisa. Salah satu sebab karena pola makan. Oh, oke. Pola makan yang nggak baik menyebabkan terjadinya plak, penyempitan pembuluh darah. Nah sebelumnya itu kan pengentalan darah. Kalau pengentalan darah ada plak, kemudian hipertensi. Akhirnya menyebabkan Alzheimer ini. Iya. Ciri-cirinya apa sih Pak? Selain tadi, apakah langsung si penderita ini langsung pikun atau ada ciri-ciri lain? Memang ciri-cirinya bermacam-macam ya, dari yang rendah, misalnya sering lupa, kemudian lama-lama akan lebih parah lagi. Satu saat begitu dia sudah snatch atau sudah terputus transmisinya, bisa lupa pulang. Lupa pulang. Dia tinggal di mana? Oh, iya. Untuk beberapa case. Nggak usah begitu. Saya punya teman, punya ayah, dia makan sama-sama. Ayahnya pamit pergi ke toilet, tahu-tahu dia kena sakit Alzheimer. Untuk kembali ke restoran dia nggak bisa, jadi hilang. Bisa hilang dong. Iya.
hilang. Jadi ternyata penyakit Alzheimer ini cukup membahayakan ya. Bahaya kalau misalnya tanpa guide atau pas yang bersangkutan itu sendirian akan Kan jadi akhirnya membahayakan diri iya, pasien itu sendiri ya. iya. Nah, kalau bicara mengenai penyakit Alzheimer itu kan berarti letaknya ada di otak, benar begitu ya Pak Di Beni otak, ya? di Nah, otak. gimana caranya terapi ozon ini bisa mungkin memperbaiki secara perlahan atau mengurangi gejala-gejala tadi tuh Pak yang bisa membahayakan si pasien sendiri? Iya, memang ozon terapi ini kan hanya khusus kita menggunakan oksigen gas yang dikonvert menjadi O3. Dan O3 kalau masuk ke dalam tubuh kita dia akan memperbaiki saluran darah, kemudian memecah plak yang ada di arteri, Iya, iya. ya, meningkatkan imunitas, mengembalikan fungsi-fungsi hormon menjadi lebih normal lagi. Jadi sebenarnya jauh lebih bagus ya Untuk pencegahan. pencegahan. Iya. Baiknya kalau dibilang untuk pencegahan berarti pada saat bagaimana ya Pak? Begitu awal gejala sudah terasa atau bagaimana? Ya sebaiknya sebelum ada gejala melakukan terapi ozon karena terapi kan mencegah. Kalau mencegah kan lebih baik dari Pada mengobati ya. mengobati. Iya, iya, iya. Nah, Pak balik lagi nih. Ini kan tadi kan Bapak bilang terapi ozon. Sementara kalau Alzheimer itu kan adanya di otak nih ya Pak ya. Betul. Dan tadi Bapak udah menjelaskan bahwa mungkin ada pengentalan darah salah satu penyebabnya. Iya. Nah, dengan adanya terapi ozon ini kemudian letaknya di otak, kira-kira prosesnya lama nggak tuh Pak untuk dirasakan efeknya bagi si pasiennya? Efeknya terapi hanya makan waktu 1 jam. Tapi kan kalau kita gunakan terapi ini secara rutin, mempunyai impact yang sangat baik sekali untuk pasien atau untuk orang yang melakukan terapi karena kan mencegah ya. Di samping yang bersangkutan sehat, juga untuk mencegah untuk kena stroke atau kena diabetes atau kena Alzheimer. Oh gitu. Karena sirkulasi darahnya kan baik. Jadi kembali Normal, baik ya. seluruh darah karena di dalam otak itu bisa bekerja karena adanya pulse atau electricity yang secara rutin menggunakan neuron dan sinaptik tadi. Oke, Pak Beni, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Beni ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita masih akan lanjut bincang-bincang dengan Pak Beni. Sering sakit kepala sebelah, kepala rasanya dipukul-pukul, sakit banget. Nggak usah khawatir, nggak usah pusing. Kami siap bantu Anda. Hubungi kami di setiap hari kerja dan jam kerja. Nomornya ada di layar Anda. Jangan ragu, hubungi kami supaya kami bisa bantu Anda jadi sehat lagi. Terapi ozon, solusi kesehatan Anda. Pemirsa, Anda punya masalah dengan hipertensi, darah tinggi, hati-hati loh, Anda punya resiko untuk terserang stroke. Jadi jangan lama-lama, segera harus diobati. Karena itu mari datang ke klinik kami. Kami akan bantu pengobatan Anda. Hubungi nomor-nomor yang tertera di layar kaca Anda ini, dan di setiap hari kerja dan jam kerja, Anda bisa membuat jadwal kedatangan. Kami tunggu kedatangan Anda. Ya, kembali lagi bersama saya Intan Elita dan kita lanjutkan kembali nih bincang-bincang saya dengan Pak Beni. Nah, mungkin ini menjadi sebuah harapan ya Pak Beni ya. Mungkin ada dari kerabat kita, orang tua kita gitu yang mungkin menderita penyakit Alzheimer ini dan akhirnya mungkin pengen deh setidaknya mengurangi gejala-gejala yang bisa membahayakan bagi si diri pasien ini. Nah, salah satunya dengan menggunakan terapi ozon nih pemirsa nih. Mungkin pemirsa ada yang pengen tanya lebih lanjut mengenai terapi ozon ini atau mau datang langsung, bisa langsung datang ke Jalan AM Sangaji nomor 12 di Jakarta Pusat. Nah, pemirsa bisa langsung datang ke situ, kemudian tanya-tanya nih gimana untuk pengobatan terapi ozonnya. Bahkan mungkin pasien yang langsung dibawa juga boleh ya, Pak Beni ya? Boleh. Dibawa ke sini langsung untuk melakukan terapi ozon sendiri ya. Nah, Pak Beni aku mau tanya nih, kalau prosesnya, tadi kan Pak Beni bilang 1 jam tuh prosesnya. Prosesnya bagaimana sih Pak Beni untuk si terapi Alzheimer ini? Untuk Alzheimer juga sama dengan penyakit yang lain ya. Karena ozon ini kan mempunyai sifat untuk mencegah dan juga memperbaiki atau mempercepat penyembuhan. Nah, kita menggunakan yang disebut sistem intravena, yaitu mengakses darah pasien melalui vena, kemudian kita masukkan ke dalam dialiser yang ada
Mbak Intan bisa lihat di sini. Oh, iya, iya. Ini adalah dialiser yang digunakan sebagai fungsi seperti ginjal yang memisahkan darah dengan air dan darah dengan minyak. Oh, jadi ini dipisahkan Ya, dengan alat di ini. dalam sini. Iya, iya. Nah, menggunakan bloodline itu untuk mengalirkan darah ke filter, kemudian keluar dari filter kembali ke vena yang satu lagi dengan menyemprotkan gas ozon ke dalam filter Ke dalam ini. filter ini. Jadi kalau saya bisa membayangkan nih, berarti darah kotorannya bisa tersaring keluar, kemudian yang masuk adalah darah yang bersih tadi ya. Iya. Oh. Sehingga sirkulasi darah di dalam tubuh kita menjadi lebih sempurna, lebih baik. Kemudian kepekatan dari darah itu juga mencair, sehingga semuanya lebih baik. Darah yang masuk atau membawa oksigen ke dalam otak akan lebih baik lagi. Oke. Sehingga pola pikir kita juga lebih enak. Lebih enak ya. Jadi yang Kepala namanya enteng, jarang sakit kepala. Nah, itu kayaknya yang penting sih Pak Beni ya. Kalau Iya. kepala udah enteng kayaknya mumet-mumet hilang ya. Hilang. Dan mencegah terjadinya Alzheimer. Nah, karena kita tahu kan. Alzheimer itu kan kita nggak bisa nolak karena proses penuaan itu semua fungsi dari organ kita kan berkurang. Betul. Begitu kita lebih lanjut usia juga akan berkurang fungsinya. Iya. Walaupun mungkin ya Pak Beni nggak semua orang pada usia lanjut terkena Alzheimer ya, tapi setidaknya kita mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Betul. Karena kan kita nggak pernah tahu nih namanya kalau dengan usia sudah lebih lanjut, tentu kan beberapa fungsi-fungsi dari tubuh kita mengalami pengurangan ya untuk fungsinya. Jadi makanya sebelum kita mengobati lebih baik kita mencegah ya Pak Beni. Nah kalau untuk terapinya baiknya berapa kali sih Pak Beni? Minimal 4 kali ya. Kalau memang belum ada tanda-tanda, ya sebaiknya 3 sampai 4 kali boleh. Dalam kurun waktu? 1 sampai 1,5 bulan. 1 sampai 1,5 bulan. Oke. Kalau misalnya ternyata udah memang ada dideteksi penyakit Alzheimer itu? Bisa lebih. Minimal mungkin 7 ya. Minimal 7 ya? 7 kali. Oke. Sudah ada mungkin pengalaman di klinik sini, kemudian ada pasien Alzheimer-nya? Selama ini kan memang pasien datang belum ada yang ngaku dia Alzheimer. Cuman paling sering lupa gitu ya. Iya. Paling bilangnya kok saya sedikit-sedikit tuh Pak ya. Iya, begitu. Karena kan gejala awal bisa jadi dia lupa dengan hal-hal yang mudah untuk diingat gitu ya. Kalau yang sudah Alzheimer akut sih belum ya. Terus terang belum karena kebanyakan mereka langsung ke RSPAD, ke dokter terawan. Nah, jadi memang sebenarnya ini kalau tadi Pak Beni bilang kita memang harus lebih baik merawat kesehatan kita. Jadi sebelum kita mengobati atau jatuh sakit memang baiknya kita merawat. Nah, terutama untuk penyakit Alzheimer ini karena memang yang serang adalah otak. Sebelum adanya penyerangan itu, karena yang tadi disebabkan Pak Beni katakan ada pengentalan darah, mungkin bisa jadi dengan pola makan kita ya Pak Beni ya. Jadi memang lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah buat pemirsa di rumah mungkin yang kepengen banget, kalau gitu aku mau coba deh, kebetulan nih keluarga aku ada nih yang penyakit Alzheimer nih, pengen aja siapa tahu bisa mengurangi gejala-gejala yang selama ini membuat riskan keluarga. Kayak tadi kan hilang gitu kan riskan ya Pak Beni ya. Nah bisa langsung datang ke klinik terapi ozon di Jalan AM Sangaji nomor 12 Jakarta Pusat. Jadi langsung aja ke sana di Jalan AM Sangaji nomor 12 Jakarta Pusat. Jadi buat semuanya, dan perlu diinformasikan juga bahwa untuk terapi ozon ini bukan hanya untuk Alzheimer saja ya Pak Beni ya. Ini hanya salah satu dari penyakit yang bisa diterapi dengan menggunakan terapi ozon. Nah mungkin Pak Beni bisa share lagi Pak, kalau penyakit Alzheimer ini kan untuk yang usia lanjut ya Pak, yang maksudnya kemungkinan untuk mendapatkan penyakit Alzheimer adalah yang usia lanjut. Kalau mungkin penyakit-penyakit lain kan menyimpang dari sedikit penyakit Alzheimer nih ya, usia lanjut itu biasanya ada penyakit apa aja sih Pak yang sudah pernah datang ke sini gitu? Biasanya kan autoimun, misalnya peradangan sendi, sulit jalan, kemudian pencernaannya nggak lancar. Ya biasa kalau usia lanjut banyak ya. Kalau enggak ya pernah stroke atau jantung. Ya. Tapi bicara stroke kan sekarang juga kayaknya nggak mesti usia lanjut ya. Anak-anak di usia muda pun banyak yang sudah terkena stroke ya. Nah balik mungkin kita sedikit menyimpang dari si Alzheimer nih. Autoimun juga sekarang kan kayaknya lagi banyak ya orang terkena autoimun. Apakah itu salah satu penyakit yang memang disebabkan kayak tadi tuh pengentalan darah atau apa, atau ada penyebab lain? Autoimun penyebabnya juga macam-macam karena mungkin bisa genetik, bisa kelainan hormon,
atau keturunan. Oh, oke. Jadi genetiknya Jadi dengan ozon juga bisa kita terapi dan akan bantu proses penyembuhan lebih cepat. Oke, nah jadi sebenarnya terapi ozon ini bisa untuk mengobati atau juga mengurangi gejala-gejala yang mungkin dirasakan oleh para penderitanya ya. Nah mungkin saat ini kita membahas mengenai Alzheimer, jadi bagi para pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini, mungkin ada keluarganya atau orang tuanya ya Pak ya yang menderita penyakit Alzheimer, langsung saja bawa ke klinik terapi ozon di Jalan AM Sangaji nomor 12 Jakarta Pusat. Dan di sini nanti langsung akan ada dokter yang akan memberikan informasi lebih lanjut. Dan kemudian akan diinformasikan juga nih mengenai berapa kali dan apa saja yang harus diberikan kepada keluarga kita. Baik pemirsa yang kemana-mana, karena kami masih akan kembali lagi setelah yang satu ini. Saya melaksanakan terapi ozon sudah cukup lama. Awalnya waktu itu adalah dari indikasi periksaan darah, saya memiliki kolesterol yang tinggi, trigliserid yang juga tinggi. Nah, oleh karena itu waktu itu kebetulan ada teman yang menyarankan untuk mengikuti terapi ozon, maka saya ikuti terapi ini. Sebelum diterapi, kondisi saya mudah sekali lelah dan pada saat kerja juga cenderung bawaannya mengantuk seperti itu. Nah, dengan adanya terapi ozon ini terus terang badan menjadi lebih segar dan kita bisa lihat bahwa setiap kali diterapi banyak sekali lemak-lemak yang terkandung dalam darah kita yang bisa disaring dan dibuang sehingga darah yang masuk kembali ke dalam tubuh kita menjadi lebih bersih karena lemaknya sudah disaring dan juga sudah ditambah dengan oksigen sehingga kandungan oksigen dalam darah kita menjadi lebih bagus. Nah, lemak-lemak ini cukup berbahaya ya karena bisa menyebabkan penyumbatan dalam pembuluh darah kita sehingga bisa menyebabkan serangan jantung dan juga stroke. Kebetulan dari saya pribadi punya keturunan bapak ibu penyakit jantung dan stroke sehingga buat kita ini sebagai tindakan pencegahan karena kan kita tidak bisa melihat lemak yang ada terkandung dalam darah kita kan karena biasanya yang dari lab juga tidak terlalu presisi. Dengan terapi ini kita bisa melihat sendiri lemak dari tubuh kita yang keluar cukup banyak dan setelah disaring oleh alat terapi ozon menjadi masuk ke tubuh kita menjadi lebih bersih karena lemaknya sudah diambil. Mudah-mudahan terapi ini bisa membantu kita paling tidak untuk mencegah dari penyakit stroke dan jantung dan juga menjaga darah kita mempunyai kolesterol yang cukup rendah dan trigliserid yang cukup baik. Saya kira itu terapi ini patut dicoba paling tidak buat kita yang sudah berusia lanjut untuk selalu dalam keadaan sehat selalu. Heart and Brain Center adalah tempat untuk menjawab berbagai masalah kesehatan Anda. Kalau Anda punya berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan otak, mari datang. Kami akan bantu untuk menyembuhkan Anda. Jangan ragu lagi. Kami terletak di Jalan AM Sangaji nomor 12 di Bilangan Petojo, Jakarta Pusat. Hubungi nomor-nomor telepon yang terletak di layar kaca Anda ini dan di setiap hari kerja dan jam kerja kami siap untuk menjadwalkan kedatangan Anda. Terapi ozon, solusi kesehatan Anda. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah bincang-bincang dengan Pak Beni nih, kali ini kita akan berbincang dengan Dr. Sharon untuk membahas mengenai penyakit Alzheimer. Mungkin kalau orang awam, saya maksudnya ya, saya kalau dengar Alzheimer tuh penyakitnya adalah pikun gitu korelasinya kan. Tadi juga Pak Beni sempat menjelaskan sedikit. Nah kita tanya sama dokter langsung nih, Dr. Sharon apa kabar dokter? Baik ya. Dokter aku mau tanya nih, bener nggak kalau penyakit Alzheimer itu identiknya pikun gitu? Iya, memang kalau di masyarakat awam itu Alzheimer itu identik dengan penyakit pikun atau gampang lupa ya. Oke. Biasanya nih yang kena penyakit Alzheimer ini usia-usia lanjut aja atau ada nggak sih di usia-usia produktif gitu?
Umumnya sih pada orang dengan lanjut usia ya, di atas 65 tahun, seperti itu. Kalau secara literatur yang saya baca. Oke. Nah, penyebabnya apa sih kalau sampai orang bisa kena penyakit Alzheimer ini nih? Yang saya baca juga, penyebab itu belum diketahui secara pasti. Oke. Tetapi diduga adanya pengendapan protein di dalam otak. Kalau tadi aku ngobrol sama Pak Benny kan, ternyata serem juga ya kalau orang kena penyakit Alzheimer gitu. Bahkan kadang-kadang dia bisa lupa gitu ya rumahnya ada di mana, akhirnya hilang lah gitu kan ya. Akhirnya keluarganya khawatir lah kayak gitu kan. Nah mungkin juga ya bisa jadi aja misalnya di keluarganya pemirsa juga saat ini ada yang seperti itu. Atau misalnya gimana ya biar orang-orang seperti apa sih yang misalnya beresiko untuk terkena penyakit Alzheimer ini. Nah kita tanya sama dokter nih, dok, orang-orang seperti apakah gitu kan yang beresiko untuk terkena penyakit Alzheimer ini? Biasanya faktor resiko tinggi itu pada orang yang lanjut usia, yang umurnya di atas 65 tahun. Lalu misalnya di keluarga ada yang riwayat Alzheimer juga, jadi dia juga mempunyai faktor resiko tinggi juga. Atau enggak orang pernah menderita cedera kepala, seperti itu. Jadi resiko orang yang mungkin terkena adalah dari tadi ada 3 tadi ya, 1, 2, 3 tadi ya. Yang pertama adalah mungkin yang usianya sudah lanjut ya, di atas 65 tahun. Yang kedua mungkin riwayat dari keluarganya, sudah ada yang pernah terkena Alzheimer. Yang ketiga tadi adalah riwayat ada yang cedera kepala. Oke, riwayat dengan adanya pernah cedera kepala. Nah, jadi orang-orang yang mempunyai resiko kecenderungan lebih berat untuk menderita penyakit Alzheimer adalah 3 tadi ya. Benar, ya. Walaupun belum tentu. Benar. Ya kan, tentunya kita harus bagaimana kita bisa menjaga dan mencegah dari segala macam penyakit ya, karena lebih baik memang kita kan mencegah ya dok ya. Iya benar, mencegah daripada mengobati. Nah itu yang tadi saya bilang terus kan, mending kita mencegah deh, jadi kita harus tahu nih seperti apa bagaimana mencegah dari penyakit-penyakit tertentu ya. Apalagi kalau misalnya memang sudah ada dari mungkin orang tua kita atau leluhur kita yang memang pernah terkena penyakit Alzheimer ini. Ibaratnya kita lebih waspada. Benar. Gitu kan. Dok, mau tanya deh dok, kalau penyakit Alzheimer ini bisa disembuhkan nggak sih dok sebenarnya? Setahu saya sih penyakit Alzheimer ini sulit untuk disembuhkan. Oke. Tapi mungkin dengan pengobatan, dengan pengobatan yang rutin, mudah-mudahan sih bisa mengurangi gejala yang ada. Oke, setidaknya mengurangi levelnya kali ya dok benar, ya. iya. Nah dok, mungkin ada tips-tips yang bisa dokter berikan kepada kita nih, biar ya minimal kita bisa menjaga kesehatan kita deh dok, yang umum dulu deh dok gitu kan, juga kesehatan aja orang masih bingung kan. Oke, nah dokter kasih tahu kita deh untuk jaga kesehatan apalagi di saat cuaca lagi begini ya dok ya. Iya. Oke. Kalau tips dari saya ialah tetap menjaga makan yang bergizi, yang sehat, rajin olahraga tentunya, sama menjaga menjaga berat badan juga tetap ideal, normal, terus jangan merokok, seperti itu. Nah tuh ya, emang simpel ya dok ya, tapi kok kayaknya susah banget, terutama untuk jaga berat badan ideal. Langsung curhat ya saya dok ya. Nah jadi gitu tuh pemirsa tuh, memang intinya adalah memang ada beberapa penyakit yang mungkin kita takuti sendiri gitu ya, karena memang mungkin kita ada riwayat keluarga ada yang pernah seperti ini gitu kan. Tapi tentunya yang umum dulu deh, kita untuk menjaga kesehatan bagi diri kita sendiri nih, makan makanan harus bergizi kalau kata dokter tadi kan, terus olahraga juga harus teratur, berat badan juga harus diatur ya kan, dan yang terakhir adalah jangan merokok. Itu dulu aja ya dok ya, karena kalau kita bisa menciptakan hidup sehat bagi diri kita sendiri, semoga kita nggak terkena penyakit-penyakit yang lebih serem lagi. Benar, gitu ya dok iya. ya. Oke dokter, terima kasih banyak untuk Sama-sama, waktunya. Mbak Intan. Nanti kita ketemu lagi ya. Pasti ya. Oke pemirsa, nggak terasa saya menemani Anda pemirsa dari awal sampai akhir ini, dan ingat kesehatan itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Saya Intan Elita mau pamit, sampai jumpa. Jadi saya datang kemari, saya punya keluhan saya adalah darah tinggi saya cukup tinggi, terus badan saya berasa yang belakang saya yang bekas yang di dulu berantem itu berasa sakit, terus kemudian badan saya lesu gitu, jadi kayaknya kurang enak badan, sehingga ya itu, jadi saya merasa udah ke dokter kemana-mana, kayaknya dokter aja masih bingung, kayaknya nggak ada yang kamu sakit katanya. Kamu itu normal, udah dicek badannya, paru-paru semuanya bagus semuanya, yang penting oke. Tapi saya berasa kayak nggak enak terus gitu. Suatu kali Pak Benny kasih tahu itu ozon bagus tuh. Saya udah pernah dengar tahun 70-an, saya udah pernah dengar, tapi saya belum cobain gitu. Saya udah cobain ternyata
memang bermanfaat bagi saya. Jadi saya udah datang kemari, saya punya darah jadi saya jadi normal gitu, jadi lancar gitu. Kemudian oksigen saya tambah tinggi. Yang saya menakjubkan adalah setelah 10 kali saya kaget, darah mati saya keluar. Yang dulu saya udah bekas pukul-pukul itu, waduh saya tambah semangat. Saya pikir, wah saya mesti ozon terus nih. Benar, keluar terus. Ternyata bagus sekali. Jadi semuanya normal gitu. Jadi bagi saya ozon terapi ini yang dari Rusia ini teknologinya bagus sekali untuk saya gitu. Sayangnya bagian barat itu pada belum terima. Saya juga aneh sih, seharusnya terima. Sedangkan kalau saya lihat dengar teman ada yang dari bel papsi aja bisa sembuh. Yang bunganya mengok gitu tuh. Bisa sembuh juga. Saya juga kaget juga. Langsung wah hebat juga. Terus virus-virus yang orang gatal-gatal pun juga baik gitu. Saya lihat juga ada orang sembuh. Nah, terus kemudian orang yang encok-encok seperti kayak orang terkenal top itu dari ibu-ibu yang paling top lah orang itu. Darinya nggak bisa gerak kakinya bisa tempel koyo sampai 20 biji. Sekarang dia bisa gerak tangan semua aja gitu. Dia bilang mukjizat gitu ya dari Tuhan. Memang sih dikasih jalan jadi menuju sana gitu. Luar biasa, saya pikir wah untuk saya sebelumnya udah beberapa puluh kali udah di sini. Saya bilang memang benar, saya kalau pergi ke luar negeri, kalau setelah saya ozon di luar negeri saya tidak jet lag, sama sekali tidak ada jet lag. Anak saya di Amerika sampai teler, Pi saya udah ngantuk Pi. Saya bilang loh papi mami masih seger. Gak bisa, gue bilang ini udah jam 3 pagi, entar lagi sampai jam 5 ya baru pulang ya. Mungkin nggak mau saking exciting atau nggak mau rugi saya nggak jelas, tapi yang jelas badan saya seger. Dan saya balik ke Indonesia pun juga tidak jet lag, benar-benar bagus semuanya dari normal gitu. Saya pikir apa salahnya kalau kita memelihara kesehatan kita melalui darah. Terapi untuk ozon itu saya rasa paling the best lah. Kalau Anda punya masalah dengan kolesterol dalam darah, kalau misalnya tengkuk Anda itu sering sakit, nah hati-hati, jangan dibiarkan terus-menerus. Itu bisa berbahaya loh. Maka mari datang segera ke klinik kami, Klinik Terapi Ozon di Jalan AM Sangaji nomor 12. Kami akan bantu memulihkan kondisi kesehatan Anda. Ada nomor yang tertera di layar kaca Anda, silahkan hubungi kami setiap hari kerja dan jam kerja. Kami siap membantu Anda. Jangan tunda lagi ya. Terapi Ozon, solusi kesehatan Anda.